Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview powerbank VMAT V31 ya. Ini VMAT sekarang dosnya kayak begini, dos hitam, dos coklat, tidak ada merek atau apa. Nah, waktu dibuka dapatnya gini, ini pun plastiknya tuh sudah sobek-sobek. Ini baru sampai tadi sore. Ini dapat kabelnya ya, biasa. Coba sekali-sekali kasih kabel tuh C2C kah, jangan A2C. Ya, ini ada dua port Type C, dua port Type A ya. Langsung kita tes. Yang pertama kita akan tes ke Type A-nya dulu. Biasanya sih gini-gini dukung PUK doang. Kayak apa protokol sejuta umat. Jarang saya dapat powerbank yang dukung super PUK ya. Mentok-mentok di PUK. Ya, ini enggak malahan enggak dukung PUK ya. Oke. Nah, coba kalau di port satunya ya. Ini kan yang di atas tadi, sekarang yang di bawah. Oh ya, kalau nyala ini begini ya. Ada bagusnya dia ada ampere sama voltase. Sekarang kita coba pakai yang port A keduanya, siapa tahu dukung PUK. Oh, nggak dukung PUK ya. Coba sekarang yang Type A-nya, Type C-nya. Kayaknya atas bawah sama biasanya Type C itu. Kita coba apakah benar 66 watt atau 65 watt. Ya mudah-mudahan ya. Kan lumayan tuh bisa. Wah, ternyata hanya 48. Dia hanya 48 ya. 48 watt power dari 3.0 ya. Ya nggak sesuai lagi. VMAT bikin kecewa juga kadang-kadang sering ya. Dia tulis di sini 66 watt apa PD 66 watt ya. Ternyata hanya 48 watt ya ternyata. Ini biasanya kalau 48 begini nggak kuat kalau buat ngangkat laptop dalam keadaan baterai kosong baru nyala ya. Nggak kuat karena laptop kalau 65 watt dia baterainya lagi rendah, kayak baterainya mungkin sisa 10 20, intinya di bawah 80% begitu biasanya kan wattnya tinggi ya. Ya, sekarang kita tes pertama itu ke Oppo dulu. Dia kan nggak dukung VOOC ya. Ini sekarang kita coba yang situsinya ya. Di Oppo, ini Oppo A3 Pro. Kita coba di situsinya. Dia nggak langsung nyala ya. Nggak auto on. Harus dinyalain dulu. Ya, ya nggak muncul VOOC ya. Memang nggak dukung kayaknya ya. Baterainya 23%. Dia maksimal di 13 ya. 13 watt. Biasanya Oppo begini sih. Kalau nggak dukung VOOC dia maksimalnya di begini 13 sampai 15 watt biasanya. Ya, coba kalau di Type A-nya, siapa tahu muncul VOOC. Kita hanya berharap aja. Kadang-kadang inersi itu nggak benar sih. Udah beberapa kali inersi bilang nggak dukung VOOC tapi ternyata dukung. Ya ternyata nggak dukung juga ya, memang ini powerbanknya dia nggak dukung VOOC. Pengecasan biasa saja. Dia hanya 10 watt kalau di Type A.
Type C, dia maksimal di 10 watt ya. Atau tidak, coba siapa tahu ada naik. Oh enggak, memang cuman maksimal di 10 watt untuk Oppo A3 Pro. Karena powerbank ini nggak dukung VOOC ya ternyata. Berarti kalau kita coba di Oppo Reno 4, ini yang Type A-nya ya. Kita tes di Type A dulu, apakah muncul VOOC. Siapa tahu muncul. Oh enggak ya, hanya charging biasa juga. Dia hanya 10 watt ya. Hanya 10 watt ya. Oke. Coba kalau di situasinya, apakah sama dengan tadi yang di Oppo A3 Pro? Ya, sama aja ya. Cuman ya sama 10 watt. Oh enggak, dia turun. Mungkin nanti dia naik. Atau bisa lebih. Oh, bisa lebih ya. Wah, ternyata 15 watt. Oh, ini fast charging berarti dia ya. Walaupun bukan VOOC tapi dia fast charging. Jadi mungkin buat kalian pengguna Oppo baiknya pakai C2C saja ya. Nih, lebih kencang ya kayak tadi di Oppo A3 Pro juga kan lebih kencang ya sampai 13-15 watt juga. Ya, sekarang kita coba di Infinix. Biasa Infinix Note 30 Pro. Ini kita pakai yang C2C-nya dulu ya. Dapatnya berapa? Dia fast charging ya. Muncul logo fast chargingnya muncul. Kita tunggu kecepatannya berapa paling tinggi di situasinya. Lumayan nih. Oke, naik terus terus. 20. Ayo naik lagi. Oh enggak, dia cuma sampai di 20 saja ya. Jadi dia maksimal di 20 watt nih. Stabil juga di 20. Gak naik-naik lagi. Oke, coba kalau di tab A ya. Kita coba di tab A-nya. Tab A mengisi daya ya. Wah, hanya 10 watt. Oh enggak, fast charging juga nih muncul. Tulisan fast charging. Dia 17 watt ya. Kalau tab A. Apakah naik lagi sampai 20 juga? Oh enggak, di tab A ternyata hanya 16 ya. Mendingan pakai situasi ya. Situasi bisa 20. Kalau tab A-nya ini dia hanya 15, 16. Apakah naik lagi? Oh enggak, ternyata 15, 16 saja ya. Jadi mendingan pakai di situasi. Ya, sekarang di Samsung. Ini Samsung S20 Ultra. Kalau Samsung saran saya yang Samsung keluaran-keluaran baru, apalagi tahun 2024 gitu, 2025, gunakan situasi lebih baik. Kayak gini ya. Ini dia muncul fast charging. Oh, hanya fast charging ya. Ini padahal situasi loh. Oh, mungkin karena ada colokan tab A ya. Coba saya cabut dulu biar tab A-nya nggak mengganggu. Takutnya ini mengganggu. Oke, kita coba lagi. Oke, udah muncul ya super fast chargingnya muncul. Tadi super fast charging berapa ya? Coba ulang lagi. Oh, super fast charging saja ya. Berarti dia sampai di 25 watt kalau super fast charging ini. Kita lihat.
Push 2831. Wih, lumayan ini. Oke. Di Samsung dia bisa sampai 31 watt. Samsung yang dukung super fast charging. Oke, lumayan. Berarti kalau 32 watt malahan. Oke, maksimal di 32, tapi dia stabil di 31 ya. Nih. Kalau di Type A, paling dia AFC, Adaptive Fast Charging 15 watt. Kita coba ya. Ini Type A. Ya, fast charging doang kan. Tuh. Ini Adaptive Fast Charging tuh dia hanya 15 watt ya. Untuk di Type A-nya. Oke. Sekarang kita coba di HP Xiaomi dulu. Kita coba di Poco X6 Pro. Nah ini ya, X6 Pro. Biasanya kalau di Type A, dia hanya kisaran 15 watt atau 18 watt biasanya. Dia muncul fast charging, ya kayak gini, isi daya cepat. Fast charging tuh. Kita lihat sampai berapa watt, tunggu dia mati. Biasanya sih untuk Poco X6 Pro ini dia hanya 14, 13 gitu. Di Type A. Oke, benar ya. Dia hanya 13 watt, maksimal di 14 tadi, tapi dia stabil di 13 gini ya. Itu bisa dilihat, kita tunggu agak lama. Oke, dia hanya 12-13 watt ya. Apakah naik? Enggak, malah turun ya. Menurut saya mendingan kalian pakai C2C. Untuk Poco X6 Pro paling sering bagus tuh pakai C2C. Oke, ya. Ini di C2C. Dia isi daya cepat memang. Tapi lihat ya, nanti dia punya kecepatan bisa sampai 20 watt lebih. Biasanya sih begitu. Ya, benar ya. Ini dia bisa sampai berapa? Karena power bank ini kan 48 watt ya. Kita lihat. Ya, benar dia di 25. Benar ya, di 25 watt dia. Berarti kalau situasi biasanya kalau 25 begini bisa sampai 27. 9 volt 2 apa 9 volt 3 ampere biasanya. Oke. Segini ya, stabilnya di 25 watt, tuh dan naik tuh 26. Kayaknya ini maksimal 27 sih kalau dilihat-lihat. Tapi pengetesan ini hanya sampai 26 ya. Tapi stabil di 25, cukup bagus juga. Oke. Kita coba kalau di Redmi Note 10. Nah, ini kan biasanya dia munculin ini turbo. Apakah akan muncul kalau situasi hanya isi daya cepat ya? Oke. Ini kecepatannya berarti hanya sampai di, wih, bisa 21 watt. 22, 23. Wah, bagus juga nih. Berarti untuk Xiaomi bagus nih powerbanknya. Tuh, dia bisa sampai 24 watt ya. Dia maksimal di 24 watt. Stabil di 23. Kalau dilihat. Oke. Coba kalau udah Type A, apakah muncul Mi Turbo? Biasanya sih muncul Mi Turbo biasanya kalau pakai Type A. Kita coba. Apakah muncul? Ayo, berubah, berubah, berubah. Oh, tidak, dia hanya isi daya cepat saja. Tidak muncul Mi Turbo ya. Kecepatannya juga cuma 3 watt 10. Kita lihat apakah naik. Apakah sama dengan di Type C ya? Yang di situ sih. Kita lihat dulu. Wah, enggak, dia hanya 12 ya. Tidak bisa lebih. Wah, Type A to Type C-nya ini dia hanya 12 watt. Atau di Redmi Note 10 Pro. Oke. Jadi ya menurut saya powerbank ini cukup bagus ya. Dia 30.000, tapi saya belum tahu real 30.000 atau enggak. Terus ukurannya ini dia lebih kecil loh dibandingkan dengan yang
V, sebentar ya, saya ambil ini. Nah, ini V13 kan juga tiga apa 30.000 mAh ya, nih lebih kecil kan, tuh lihat ya, lebih kecil ini, mendingan ini sih kalau mau beli, cuman dia 48 ya. Coba kita cas apakah 48 dia maksimalnya. Ini kita pakai charger 100 watt ya, kita coba institusinya apakah dia maksimalnya di berapa untuk pengisian. Oke, dia naik terus, apa bisa sampai di 60-an. Oh, hanya 46 ya, berarti benar maksimal di 48 berarti ya. Ini dia, kalau di sini sih tulisannya anggapnya 20 volt 2 ampere ya, berarti harusnya hanya 40, tapi ternyata 46 ya. Ini nggak tahu ini, dia punya pengukur kayaknya ada yang error ini, programnya nih kayaknya. Tuh dia 46 ya untuk pengisian. Apa bisa ke laptop? Sebenarnya pasti bisa, tapi kalau kayak begini dalam keadaan nyala biasanya nggak kuat dia. Nah, saya kasih contoh ya. Ya, ini saya akan melakukan pengetesan uh, power bank VMAT ini ke laptop ya. Oke. Nah, ini posisi laptopnya, baterainya ada di 67%. Jadi lihat ya, 67%. Oke. Nah, kalau dalam keadaan nyala begini, nih saya colok ya. Nah, kalau laptopnya nggak dipakai, dia bisa ngecas. Ya, ini lihat ya, dia 39 watt. Tuh, 38 ya. Dia lakukan pengecasan. Dia normal ya, karena lagi nggak dipakai. Jadi dia masih kuat ngangkat. Nah, tapi kalau lagi dipakai, contohnya gini aja, saya cuman browsing ya, nggak kerja berat loh, hanya browsing nih ya. Ini saya buka Edge, tuh langsung dia putus nyambung nih. Lihat ya. Oh, ikonnya putus nyambung ya. Dia kayak tidak kuat ngangkat. Jadi lihat ya. Hmm. Lagi kalau kita putar YouTube, YouTube, tuh langsung dia turun, kuatnya turun. Dia kayak putus tuh lihat. Jadi lihat ya, dia nggak kuat ngangkat. Tuh, ini bisa dilihat juga di sininya, di icon sini. Tuh udah putus lagi. Habis itu ngecas lagi tuh. Putus, ngecas ya. Ini dia punya watt, lihat. Dia jadi 7 watt, nanti naik lagi, turun lagi jadi kecil. Nah, lihat. Tuh, dia nggak kuat. Ini padahal hanya buka browser. Saya belum ngapa-ngapain, belum putar YouTube. Bayangin kalau saya putar YouTube. Contohnya gini ya. Saya putar YouTube aja. Tuh, lihat. Dia langsung putus nyambung nih. Kita putarlah. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini, nah ini saya putar YouTube ini aja. Tuh, dia nggak kuat tuh. Putus, nanti putus nyambung nih. Jadi ini charger dia nggak kuat kalau buat ngecas sambil dipakai laptopnya. Ini lihat tuh udah jadi nol lagi, 0 ampere tuh naik lagi. Nah, sedangkan perbandingannya kalau kita pakai di ini ya, ini power bank DAP bisa dilihat. Dia kalau di DAP masih kuat. Lihat ya. Nih, aduh DAP-nya 7% lagi. Tuh, wah habis ini. Langsung turun jauh nih DAP nih. Nih, dia stabil tuh.
dia ngecas, dia tidak putus nyambung ya. Nih, stabil dia ngecas dia. Tuh, dia nggak putus nyambung. Sedangkan kalau di Vimet putus nyambung, padahal kan hanya butuh daya 44 watt, 46 nggak sampai 50 watt ya. Ini laptop. Tuh, dia lebih stabil nih. Wah, sisa 4% mati nanti. Nah, dia nggak putus nyambung. Oke. Nah, makanya powerbank Vimet ini nggak kuat kalau dicas buat ke laptop, laptopnya dipakai, dia nggak kuat. Jadi ya gitulah contoh review apa powerbank ini ke laptop. Dari review-review dari pengetesan-pengetesan kita tadi, menurut saya sih ya dia 30.000, 48 watt, dengan harga saya dapat sih di 210.000 ya. Ya worth it sih. Dia tapi saya belum tes ya dia benar-benar 30.000 atau enggak. Kita nanti akan lakukan pengetesan real kapasitasnya. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya sih worth it aja. Ya, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.